ini kita akan belajar kembali pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Berikut ini Miss akan menjelaskan pembelajaran kita untuk hari ini. Proklamasi Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Perhatikan cuplikan teks proklamasi berikut. Nah, ini adalah teks proklamasi yang sering kalian dengar pada tanggal 17 Agustus. Berikut adalah fakta-fakta tentang proklamasi yang perlu kamu ketahui. 1. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. 2. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. 3. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. 4. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Soediro. 5. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Soediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggasaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Soewirjo, Widopo, Gafar Pringgodingo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, setelah kamu melihat penjelasan tersebut, sekarang mari kita membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini ada di buku kita dan Miss akan bantu kalian untuk mengerjakannya. Jangan lupa kerjakan atau tulis di buku catatan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kolom pertama, apa? Peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kolom kedua, mengapa? Bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Lalu kolom ketiga, siapa?
Di sini berarti siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Soebarjo, BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, Soediro, Soewirjo, Wilopo, Gafar Ringgodinggo, Tabrani, dan Trimurti. Lalu kolom keempat ada di mana? Pelaksanaan proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56. Berarti di mana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ya. Lalu kolom kelima ada kapan? 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Lalu kolom keenam ada bagaimana? Jawabannya pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, ini kalian tulis di buku catatan ya. Nah, selanjutnya kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, di sini misalkan bantu, kalian boleh baca, perhatikan, lalu tulis di buku catatan kalian ya. Jangan lupa menulisnya dengan tulisan tegak bersambung yang rapi, bersih, cantik, dan bisa dibaca. Ya, anak kelas 6 harus bagus tulisannya. Jangan semakin tidak bagus. Oke. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, di sini juga nanti kalian akan tulis di buku catatan kalian ya. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung sama sekali kepada negara lain. Dan yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, tahukah kamu bahwa keperluan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dalam hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan.
Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di atas air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Kalian boleh baca sekali lagi lalu pahami. Nah, tidak hanya bunga teratai, semua tumbuhan melakukan adaptasinya masing-masing agar bisa bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan kaktus, adaptasinya terhadap daerah kering adalah memiliki daun berupa duri untuk mengurangi penguapan, memiliki batang yang menyimpan banyak air, serta memiliki akar yang panjang untuk menjangkau sumber air. Misalnya eceng gondok. Eceng gondok beradaptasi dengan memiliki pangkal tangkai daun yang berongga, berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Tumbuhan mawar, contoh yang ketiga, beradaptasi dengan memiliki duri pada tangkainya untuk melindungi diri dari mangsa. Contoh berikutnya ada juga kantong semar yang beradaptasi dari lingkungan yang kurang unsur nitrogen dengan memiliki perangkap serangga berupa kantong untuk menyerap nitrogen dari serangga yang terperangkap. Nah, itulah beberapa contoh tumbuhan dengan bentuk adaptasinya. Kamu bisa menemukan bentuk adaptasi lain dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarmu. Nanti jangan lupa kamu tulis di buku catatan contoh yang sudah Miss berikan. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Oke anak-anak Miss, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap berbahagia dan semoga sehat selalu. Okay, to close our lesson, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us. Thank you God. Amen. Okay anak-anak Miss, thank you. Goodbye.